Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang jam 11. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Irfan Dadung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai input pada program Java. Nah, adapun keperluan pembuatan video ini itu digunakan untuk mengemban tugas saya menyelesaikan tugas pertemuan satu kuliah, itu mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah input-input pada Java. Jadi di pemrograman Java sendiri ada 3 jenis input. Input dari keyboard yaitu ada class scanner, class buffer, lalu class console. Jadi ketika kita ingin membuat program yang mana program itu bisa menerima input dari luar, contohnya dari keyboard, maka kita bisa menggunakan salah satu dari kelas ini. Tuh. Oke, langsung saja tanpa harus menunggu lama, langsung saja kita ke implementasinya bagaimana. Sebelumnya kita masuk ke class scanner. Nah, untuk class scanner sendiri struktur code-nya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada package-nya. Ini import package-nya. Import java.util.scanner. Nah, ini aslinya package scanner ini adalah bawaan dari Java. Ketika kita install jadi otomatis package ini sudah ada. Kita tinggal panggil saja. Lalu untuk pembuatan objeknya kurang lebih seperti ini. Scanner, tipe data objeknya adalah scanner. Input nama variabelnya apa, lalu new scanner. Nah, jangan lupa di dalam parameter class scanner sendiri itu argumennya kita isi menggunakan system.in, argumen pertamanya. Oke. Lalu untuk contoh pemakaian objek scannernya kurang lebih seperti ini. Name sama dengan nama variabel objek yang telah kita buat di atas, lalu next. Nah, next line ini adalah untuk menerima inputan string, tapi dia bisa mengambil beberapa kata di satu kalimat. Intinya dia bisa menerima spasi. Ada lagi kalau untuk integer itu dia menggunakan next in, lalu untuk string juga kita bisa menggunakan next. Nah, tanpa lama-lama kita langsung saja ke live code. Oke. Kita masuk ke class scanner dan sini saya sudah membuat project NetBeans yang mana di sini saya namai pertemuan 1. Lalu saya membuat package pertemuan 1. Di sini ada 3 project. Ada buffer, console, scanner. Nah, di sini saya akan melakukan live coding untuk class scanner terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuat base code-nya. Artinya kalau kita ingin membuat program konsol, di dalam kelas yang telah kita buat pastikan sudah ada function main. Oke, langsung. Jadi di sini saya akan membuat program untuk menginputkan nama kampus, nama kita, nama kampus, lalu NIM sama tanggal masuk kampus. Kita pertama siapkan dulu variabel seperti nama terus nama kampus. Kalau di sini saya akan menginisialisasikan atau mendeklarasikan variabel tersebut menggunakan tipe data string biar gampang. Karena kita lihat ya semuanya pasti string. Soalnya kalau misal nim kita kasih input, kita kasih tipe data integer, dia terlalu panjang. Maka supaya lebih gampang kita kasih string saja semua. Oke, string kita butuh namanya name, lalu ada kampus tadi,
lalu ada NIM sama join date, tanggal masuk kampus. Oke. Lalu setelah itu kita ingin mengambil inputan kan, pastinya kita harus masukkan dulu import package scannernya. Biar tidak lama kita copy saja dari sini. Kita lihat saja dari sini, import Java util scanner. Oh ya, scanner S-nya bukan D ya. Oke, setelah itu kita deklarasikan dulu dan inisialisasi kelas scanner tersebut ke dalam variabel objek scanner. Caranya seperti ini. Scanner inputnya scanner sistem ini. Kita masukin aja. Scanner input sama dengan new kelas scannernya. Lalu argumennya kita isi dengan system.in. Oke. Jangan lupa titik koma. Nah, untuk program Java jangan lupa di setiap satu statement atau satu baris code itu harus diakhiri dengan titik koma. Lalu setelah itu kita tulis dulu inputan sebelum di setiap inputan kita isi dengan kalimatnya. Contoh seperti ini. System.out print lalu kayak gini. Pertama kita ingin mengisi name terlebih dahulu. Masukkan nama Anda. Lalu di bawahnya kita isi variabel name dengan inputan dari keyboard. Caranya seperti ini. Name sama dengan nama variabel objek inputnya, scannernya. Kita masukin input dot next. Nah, karena name itu kita ingin ada beberapa kata di dalamnya. Di misal kalau nama kita ada 3 kata, Muhammad Irfan Dadung, itu ketambung. Nah, kalau kita menggunakan next, maka otomatis dia akan hanya menerima kata pertama saja. Kata selanjutnya akan dilanjutkan ke inisialisasi variabel berikutnya yang menggunakan input .next ini. Maka lebih amannya kita menggunakan next line. Nah, nanti untuk contohnya akan saya contohkan, kita selesaikan dulu biar lebih enak. Sistem print tempat karena saya lupa untuk sistem out. Oh ya. Nah, oh ya. Maaf tadi ada error. Jadi untuk string sendiri yang argumen itu kita harus menggunakan titik 2. Oke, lalu selanjutnya kita copy saja biar cepat. Jadi ada kampus name dan join date. Kita masukkan. Nah, ada 4. Oke, kita siapkan. Kita ubah saja, masukkan nama kampus. Lalu kita masukkan name.
Kalau jadi biar dengan itu kampus lalu name. Oke, ini ya name. Nah, kita isi dengan pertama variabelnya kita ganti saja. Karena ini nama kampus, kita pakai variabel kampus. Lalu ini adalah tanggal masuk kampus, kita pakai join date. Lalu yang ketiga name. Yang keempat name. Nah, untuk name sendiri kita tahu itu kan dia hanya menerima satu kata saja, maksudnya satu kata, dia tidak ada beberapa kata. Jadi bukan kalimat. Jadi di dalam satu kalimatnya atau satu itunya dia tidak lebih dari satu kata. Jadi kita menggunakan next saja sudah cukup. Nanti perbedaannya akan kelihatan. Oke. Lalu kita bikin outputnya yang bagus. System.out.print. Kita kasih ini dulu. Delimiter pemisah. Oh ya, jangan lupa. Nah, karena kita ingin setelah menampilkan output misal delimiter ini langsung ke baris bawahnya, maka kita menggunakan printlan. Nanti perbedaannya akan terlihat. Jangan titik koma. Terus setelah itu kita kopas saja jadi 4 2 3 4. Nah, nama kita beri kayak gini. Nama. Nah, kita ingin menggabungkan nama ini dengan nilai yang ada di dalam variabel name, kampus, join date, dan nim yang sudah diisi melalui inputan. Jadi kita menggunakan plus untuk menggabungkan stringnya. Plus name. Nah, ini. Lalu join kampus. Kampus, kita masukkan kampus. Plus kampus. Lebih seperti ini. Lalu tanggal masuk kampus. Join date. Oke. Lalu terakhir itu name. Plus. Oh ya, plus. Oke. Kita sudah buat. Coba kita running. Running bisa kita klik kanan di berkas file.java-nya. Lalu kita klik run. Bisa juga menggunakan ini. Ini saya sudah running. Kita lihat hasilnya. Oke, kita masukkan nama terlebih dahulu. Muhammad Irfan Danung. Nah, ketika kita input Muhammad Irfan Danung nama Anda, kan baris yang pertama dieksekusi, ya apa namanya? Iya, itu ini kan. Setelah itu kita inputkan. Nah, ketika kita enter, maka nilai yang telah kita inputkan otomatis dia akan masuk ke variabel pertama yang telah kita inisialisasikan ke dalam kelas input, objek input ini. Nah, dia masuk ke baris selanjutnya yang ini. Nah, ini. Nah, di sini dia sudah menyimpan nilai ini ke dalam sini, variabel name ini. Kita lanjutkan saja dan seterusnya. Kampus kita Mercubuana University. Lalu tanggal masuk kampus 28 Juni 2020. Oke. Lalu NIM-nya kita masukkan. 191.336. Oke. Nah, dia akan tampil di sini. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk melihat perbedaan antara next dengan next line, saya akan
mencontohkan seperti ini. Misal begini, Muhammad Irfan Danung, nama kampus Mercubuana University, lalu tanggal masuk 20 Juni 2020. Nah, ketika kita masukkan lebih dari satu kata, otomatis dia hanya akan mengambil kata depannya saja. Nah, kalau misal di bawahnya ada inputan keyboard lagi, atau kita masukkan inputan itu ke dalam sebuah variabel lagi di bawah nim ini, maka otomatis nilai selanjutnya itu akan masuk ke variabel yang ada di bawah nim ini, variabel yang diinisialisasikan ke input objek. Contohnya, kita masukkan 415, kita kasih spasi, maka dia akan menerima kata pertama saja. Kita cek. Nah, gitu. Itu bedanya antara next dengan next line. Lalu ada juga next in. Nah, next in ini ketika variabel penampungnya itu bertipe data integer, maka kita menggunakan next in. Nah, karena ini adalah string, otomatis ketika kita kasih in, next in, dia akan error. Biar tidak memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke kelas buffer. Kita save terlebih dahulu. Sudah kita save. Sekarang kita masuk ke kelas buffer. Oke. Untuk kelas buffer sendiri ini sama, tapi dalam implementasi pembuatan program aslinya kelas buffer ini digunakan untuk inputan yang berupa stream. Contoh, ada video, lalu gambar, dan masih banyak lagi. Kalau kita ingin melakukan upload pada program, contoh kita bayangkan saja misal aplikasi apa gitu. Nah, kita ingin menerima input file seperti gambar atau PDF. Nah, untuk parsingnya, jadi supaya si program ini bisa menangkap file tersebut, itu akan menggunakan buffer ini. Gitu. Tapi di lain sisi dia juga bisa menerima inputan keyboard biasa, seperti ya huruf-huruf biasa yang ada di keyboard itu bisa. Dia bisa seperti kelas scanner. Cuma untuk implementasi untuk hanya inputan teks biasa, yang sering dipakai adalah scanner. Nah, ini untuk struktur projectnya kurang lebih, struktur code-nya kurang lebih seperti ini. Terus import package-nya kayak gini. Jadi dia ada dua. Yang pertama ada buffer reader, lalu input stream reader. Nah, untuk input stream reader ini sendiri, dia adalah kelas yang digunakan untuk menerima inputan dari luar, contohnya keyboard. Nah, tetapi dia ketika masuk, inputan keyboardnya masuk, ini baru berupa stream, jadi input stream. Jadi ketika kita tampilkan nilainya, otomatis nilainya itu berupa, kalau tidak salah, kalau stream itu base 64 dia bentuk. Enggak ding, apa ya, saya lupa. Pokoknya bukan teks biasa lah. Dia kalau nggak salah kayak heksagonal, bukan desimal, heksagonal apa gitu. Lupa saya. Intinya begitu. Lalu untuk kita tampung nilai yang sudah diinput itu supaya berbentuk teks di dalam program yang kita buat, maka buffer reader ini digunakan. Jadi ketika kita menerima input, maka buffer reader ini digunakan untuk parsing yang tadinya berbentuk stream menjadi teks, nilai sesungguhnya lah istilahnya. Misal kalau kita keyboard kita ketika masuk menggunakan input stream kan dia berbentuk stream. Nah, kita parsing supaya menjadi bentuk K lagi gitu, menggunakan buffer reader ini. Lalu ada contoh pembuatan objek buffernya seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada dua kali. Yang pertama kita menginisialisasikan pembuatan objek input stream menggunakan kelas input stream reader. Lalu setelah itu nanti input stream ini kita gunakan di argumen pertama si kelas buffer reader ketika dalam pembuatan objek input, yang mana itu adalah
bertipe data kelas buffer reader. Lalu untuk contoh pemakaiannya kurang lebih seperti ini. Sama dia kalau dia read line, jadi membaca. Kalau scanner kan next, kalau ini menggunakan read. Oke, langsung aja kita ke implementasi live code-nya. Buffer, oke, saya sudah sediakan sama kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung, saya akan buat program yang sama seperti kelas kalian, cuma bedanya untuk inputannya saya menggunakan buffer. Jadi yang pertama kita kopas saja ini tipe apa namanya, inisialisasi, declare variabel seperti name dan lain-lainnya kita masukkan. Lalu jangan lupa kita import terlebih dahulu paket si input stream sama buffer readernya. Kita import, kita lihat Java sama untuk apa namanya, si buffer reader dan input stream reader ini udah disediakan oleh si Java. Jadi ketika kita install JDK, otomatis dia akan sudah ada package ini, sudah tersedia. Kita tinggal pakai saja. Import Java IO input buffer reader. Oke. Nah, kita sudah buat, langsung saja kita kopas saja dari sini. Supaya kita melakukan inisialisasi pembuatan objek input stream dan readernya. Input readernya yang pertama kita masukkan buffer input stream, salah ini, dot input stream reader. Nah, input stream reader, oke. Input stream reader, nama si kelasnya. Kita masukkan input stream sama dengan new input stream. Ini kurang, oke. Input stream argumennya sama seperti scanner, dia menggunakan sistem built-in. Argumen pertamanya koma, oke. Lalu kita buat objek si buffer readernya. Reader input sama dengan new buffer reader. Nah, untuk kelas buffer reader ini dia membutuhkan satu argumen, yaitu isinya itu adalah objek input stream reader. Jadi kita masukkan input streamnya, koma, oke. Lalu setelah itu kita melakukan input nilai seperti name dan lain-lainnya menggunakan si input ini. Kita biar menyingkat waktu, kita kopas saja dari sini. Kita kopas biar begitu. Langsung banyak error. Nah, kalau scanner itu kan menggunakan next, kita ganti next ini menggunakan read. Kita ubah saja, select R, lalu kita ubah menjadi read. Oke. Ini kita ubah menjadi read line karena dia hanya menerima read line. Nah, ini ada error. Kenapa error? Karena dia itu mengalami I exception. Karena apa ya istilahnya? Kalau di sini tuh kalau kita tidak throw si IO exception ini, otomatis dia tidak bakal bisa compile. Karena di sini saya runningnya menggunakan si
apa ya namanya, package manager, yaitu N. Package manager ada 3, ada Gradle, ada si Maven, lalu ada N. Saya menggunakan N karena di si NetBeans-nya menyarankan, dia mengasih tahu ada warning. Tapi kalau misal kita jalankan ini di apa namanya, menggunakan manual JDK, kita compile langsung ke Java ininya, tidak menggunakan si NetBeans ini aslinya udah jalan. Cuma karena kita jalankan di NetBeans, otomatis kita lihat warningnya apa, lalu kita solve saja. Kita langsung throw Java IO action di function mainnya, ikuti. Nah, otomatis di sini dia akan nambah throw action, ini akan ada package baru. Nah, tidak apa-apa, yang penting si program ini bisa jalan. Nah, kita jalankan saja, klik kanan lalu kita run. Kurang lebih sih jadinya sama, cuma dia bedanya ini menggunakan buffer kan. Irfan Dandung. Nah, nama kampusnya kita masukkan Mercu Buana University. Oke. Lalu tanggal masuk kampusnya 29 Juni 2020. NIM-nya kita masukkan 41519110136. Nah, masuk. Jadi kan sama seperti scanner, cuma bedanya untuk menerima input dari keyboard kita menggunakan kelas si stream reader ini. Oke, kita masuk ke cara selanjutnya yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah konsol. Nah, perlu diingat apa sih bedanya konsol dengan kedua kelas yang telah kita implementasikan tadi. Jadi bedanya itu, kalau konsol ini dia hanya bisa di run di apa namanya, di running manual menggunakan si JDK-nya langsung, si Java Java runtime-nya langsung gitu, JRE-nya langsung tanpa bantuan IDE seperti NetBeans ini. Jadi kita jalannya tidak di NetBeans, kita langsung menggunakan si Java runtime yang ada di komputer kita. Caranya bagaimana? Itu menggunakan si program CLI. Contohnya kalau kita menggunakan Windows, ya kita menggunakan command prompt atau PowerShell. Langsung saja kita ke implementasinya. Pertama kita lakukan, sebelum itu ini struktur ordernya kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat-lihat sih semuanya hampir mirip ya. Cuma bedanya kalau yang si buffer itu, dia package-nya ada 2. Jadi ya emang agak ribet sih. Cuma emang dia ada 2. Jadi yang pertama itu untuk inputan dari keyboardnya secara langsung, yang kedua itu untuk parsing supaya menjadi bentuk sempurna lagi. Kalau scanner dan konsol ini tidak perlu, dia hanya membutuhkan satu package. Nah, untuk package-nya kurang lebih seperti ini. Lalu pembuat objek konsolnya, nah dia itu untuk objek konsol itu dia langsung dari sistem, si kelas system.console. Cuma untuk menampung si input ini, ketika declare kan dia membutuhkan tipe data. Nah, tipe datanya itu adalah konsol. Cuma untuk nilainya itu berasal dari kelas sistem ini. Tuh. Karena kelas sistem sendiri itu juga dia tipe data yang ada di sini itu adalah konsol. Lalu untuk pemakaian objek scannernya seperti ini, dia hampir mirip seperti buffer menggunakan readline. Otomatis kita langsung saja untuk prakteknya. Oke, kita langsung ke kelas konsol. Ini kita sediakan. Nah, pertama kita import package-nya dulu seperti biasa. Import java.io konsol. Oke. Lalu setelah itu kita kopas saja, kita declare ininya biar cepat ya, karena kan programnya sama saja, cuma kita hanya melakukan implementasi di 3 inputan tersebut. Oke, sudah kita buat. Lalu setelah itu kita melakukan inisialisasi atau deklarasi pembuatan objek si konsol ini. Kita lakukan konsol input sama dengan
system.console. Nah, gitu. Oke. Nah, biar lebih cepat kita kopas saja. Terkadang kalau kita mau ngoding atau membuat sebuah program, kopas itu dihalalkan, yang penting selama kita paham apa yang kita kopas dan masih istilahnya apa ya, jangan ngawur, penting paham, tahu, dan tidak melakukan code yang redundant. Biasanya kalau kita melakukan kopas-kopas gitu dari luar, kalau nyari dari Google kita kopas gitu, yang penting selama itu tidak redundant ya nggak masalah, karena kita kan ngoding juga tidak harus hafal juga. Oh, ini jangan dari salah dari sini saja. Maaf. Oke, kita kopas. Jadi seperti ini konsol. Nah, ini otomatis nggak error karena buffer sama itu dia function yang digunakan atau metode yang digunakan untuk menerima inputan itu sendiri dia menggunakan readline. Beda dengan si scanner, dia menggunakan next. Jadi ini menggunakan read. Nah, untuk runningnya sendiri kita coba dengan IDE. Nah, kalau kita tahu kan yang namanya si konsol ini dia hanya menerima dapat running atau si inputannya dapat diterima menggunakan langsung kita jalankan buat Java Environment Runtime tanpa si bantuan IDE kan. Kalau IDE ini kan kita runningnya menggunakan package manager yaitu N. Kita coba saja run ya. Nah, otomatis dia akan mengalami error java.lang.null pointer exception di konsol ini. Karena dia dianggapnya ini kosong ini. Otomatis kita jalankannya menggunakan command prompt. Kita buka saja command prompt. Nah, kita masuk ke directory di mana si kelas pertemuan satu console.java ini berada. Maka kita properti saja. Kita dari sini saja biar enak. Apa dari package saja, dari package. Enggak, dari sini aja. Kita properties, kita ambil teman satu, kita lakukan pindah directory di cmd. Kopas, kita pastekan. Nah, oh ya, kita masuk ke D dulu kan ini ada di D. Lalu wah, dia langsung masuk ke pertemuan satu. Setelah itu kita masuk ke src, ke package-nya. Nah, kita lakukan dir untuk melihat bener ada nggak filenya. Nah, ini ternyata ada package lagi kan, karena di src ini dia ada package lagi. Masuk ke package-nya, package pertemuan satu. Nah, baru kita dir. Nah, ada kan buffer satu console.java. Nah, kita coba running ya. Kita clear dulu supaya enak bacanya. Nah, sebelum melakukan kita running, ini karena kita running langsung menggunakan JRE di command prompt, kita tidak memerlukan package ini. Karena package ini berlaku hanya di IDE-nya saja. Di sini error tidak apa-apa. Cuma hasilnya kalau kita jalankan menggunakan si ini, dia nggak bakal kebaca. Kalau misal ada package ini, maka akan terjadi error. Oke, mungkin untuk biar enak kita coba saja ya. Kita lakukan java pertemuan satu console.java. Nah, ketika kita jalankan, maka otomatis ini biasanya akan error. Console. Nah, kan dia nggak bisa menemukan main kelasnya karena ada package ini terhalang guys. Kita ini aja, kalau kita ulang dari awal dari Java. Nah, kita jalankan mana tadi. Nah,
Nah, otomatis kita masukkan nama kita, Muhammad Irfan Dandung, nama kampus Mercu Buana University, lalu tanggal masuk kampus 29 Juni 2020, NIM-nya 415191101. Nah, Tara berhasil kan? Bentuknya hampir sama seperti kalau kita menjalankan kelas scanner. Nah, oh ya, ketika kita melakukan komen Java lalu nama file Java-nya apa, otomatis dia akan menghasilkan file baru yang mana file tersebut berextension .class. Jadi namanya sama, .class, kelasnya ini. Nah, ini yang nanti akan di execute oleh si Java-nya, .class ini. Jadi Java itu dia bisa baca 3 tipe file, ada .class. Nah, di Java sendiri ada juga yang namanya jar, dan satu lagi apa saya lupa, pokoknya jar sama .class itu bisa. Nah, jar itu isinya kumpulan beberapa .class ini. Misal kita bikin banyak program Java kan otomatis banyak kan .class kan tidak mungkin kita akan melakukan execute Java untuk merubah si file Java itu menjadi kelas kan terlalu banyak. Maka ada yang namanya zip, dia sistem kerja sama seperti file rar atau file zip, jadi dikompres gitu menjadi .jar. Nah, .jar ini bisa langsung di execute oleh si Java runtime environment yang ada di dalam komputer kita. Nah, lebih seperti itu. Nah, oke. Itu penjelasan mengenai 3 kelas input yang sering digunakan ketika kita membuat program berbasis konsol di di pemrograman Java. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan banyak penjelasan yang mungkin kurang dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya telah menonton video saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.